Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, kumpul lagi dalam majelis kita, dalam belajar kita. Dan hari ini kita belajar lagi tentang, lanjutin belajar tentang fikih. Lagi itu udah belajar pengantarnya ya tentang fikih. Tentang apa itu fikih, pengertiannya, ya. Ada nggak? Nyatet nggak? Uni Naso apa catatannya? Nggak, coba sebutin. Apa yang udah dicatat sama Uni? Udah, itu. Oh ya udah. Kita nggak akan belajar kaidah-kaidahnya karena memang bukan waktunya dan belum waktunya. Jadi kita langsung masuk aja, masuk ke dalam masalah-masalah fikih. Nah biasanya kalau kita belajar fikih, di kitab-kitab fikih itu selalu ada bab-babnya. Yang pertama biasanya bab toharoh, bab tentang bersuci. Kemudian yang kedua bab salat. Lalu kemudian berikutnya biasanya berbeda-beda. Nah, karena kita pakai panduannya fikih sunnah Sayyid Sabiq, jadi kita mulai dari bab 1 ya, tentang toharoh. Toharoh atau bersuci. Kenapa ini didahulukan? Karena nanti semua aktivitas amalan kita sangat ditentukan dari kondisi bersuci. Kalau sholat kita harus suci kan? Kalau kita mau banyak aktivitas itu dibutuhkan dalam keadaan bersuci. Dan bersuci itu menjadi keseharian kita. Sholat 5 waktu kita bersuci berarti 5 kali minimal. Maka kemudian bersuci menjadi hal penting. Nah bersuci itu nanti dibagi ada 2 ya. Bersuci itu ada 2, ada 3 ya, tapi yang utamanya 2. Yang pertama adalah wudu, dan yang kedua adalah mandi. Mandi itu maksudnya adalah mandi besar. Kemudian nanti ada, kalau dalam kondisi kita nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi, maka nanti ada bab tentang tayamum. Ya, tayamum. Jadi kalau kita nggak bisa wudhu, maka kita tayamum. Kalau kita nggak bisa mandi, kita tayamum. Nah tayamum itu, wudhu itu gimana, mandi itu gimana, tayamum itu gimana, nanti kita akan bicara. Tapi yang pertama kali ketika bicara tentang toharoh ya, atau bersuci, pertama kali itu kita bicara tentang namanya bersuci, ya alat bersucinya. Apa alat bersucinya? Wudhu sama mandi pakainya apa? Pakainya air. Maka kita bicara tentang air. Jadi air itu penting dalam Islam itu air itu penting. Air itu bisa dibilang menguasai urusan amalan kita. Ya. Nah, air itu menentukan bagaimana urusan amalan kita karena dia berkait dengan bersuci. Maka nanti kalau bicara tayamum, nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi, dalam arti nanti ada kaitannya sama air, maka kita tayamum. Makanya tayamum itu nanti tidak dengan air, gitu. Karena ada masalah dengan air, maka dia tidak dengan air. Nah ketika bicara air, ada banyak pembagian air.
tergantung mazhabnya, tergantung ulamanya. Ada yang bagi air, ada air mustakmal, ada air mutanajis, ada air macam-macam. Nah, lagi-lagi karena kita pakainya panduannya adalah fikih buku fikih sunnah, maka di fikih sunnah itu ketika bicara air, yang pertama itu adalah macam-macam air. Yang pertama adalah air mutlak namanya. Ya. Jadi air, ada beberapa macam air. Nah, air yang pertama namanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang murni air. Ya, air yang murni air. Air di keran, ya. Ada apa aja? Air mutlak. Sini aja deh. Satu, air mutlak itu tadi ya, airnya suci, ya, dan dia bisa digunakan untuk menyucikan. Itu namanya air mutlak. Air mutlak itu air suci dan menyucikan. Dan air mutlak itu adalah, kalau di sini penjelasannya di Said Sabiq, air murni yang belum tercampur dengan sesuatu yang mengubah kemurnian air tersebut. Jadi air murni, ya, dia masih air bentuknya dan belum kecampur apapun. Itu namanya air murni. Ya. Dia tidak mengubah bentuknya. Air itu bentuknya apa? Cair. Artinya dia tetap cair. Ya, dia nggak mengubah bentuknya, tidak berubah bentuknya. Atau air yang tetap dalam sifat aslinya, kalaupun air bercampur dengan sesuatu yang bisa mengubah kemurniannya, seperti teh misalnya, maka hukumnya tersebut dilihat dari kemurnian air tersebut. Apakah masih disebut air atau sudah berubah? Kalau masih disebut air, walaupun sudah bercampur dengan teh, maka air tersebut masih bisa dipakai bersuci. Tapi kalau sudah berubah menjadi air teh, maka tidak bisa dipakai bersuci. Jadi air mutlak, air yang belum bercampur dengan apapun, dia masih air. Atau air yang sudah kecampur zat tertentu, tapi masih disebut air gitu. Ada air, jadi sifat airnya masih ada air. Ketumpahan tepung, ketumpahan tepung sedikit, tapi dia masih air, nggak berubah, maka dia masih bisa dipakai. Tapi kalau tepungnya banyak, akhirnya jadi kental, nah itu namanya berubah. Ya, sudah tidak memiliki sifat air mutlak. Atau tadi teh misalnya atau kopi, kalau ketumpahan sedikit, ya, dia masih tetap air, ya, masih air gitu. Ya, maka dia masih boleh. Tapi kalau udah dicampur teh secara khusus atau kopi sehingga mengubah kekentalan airnya, ya, jadi tidak cair seperti awalnya, sudah berubah, baru itu dia tidak boleh dipakai untuk bersuci. Bersuci itu artinya wudhu dan mandi, ya, seperti itu. Jadi air mutlak itu adalah air murni yang belum berubah atau belum kecampur. Sekalipun sudah kecampur, kalau masih dominan, masih air, disebut air, ya, maka dia tetap air mutlak. Contoh air mutlak, yang pertama adalah air hujan, atau air es, atau embun. Air hujan tuh air murni, makanya dia boleh dipakai berwudu. Air es, ya, air es itu boleh, es yang mencair gitu, dipakai untuk berwudu, maka dia boleh. Atau embun, kalau malamnya habis hujan gitu, biasanya paginya ada embun yang netes dari daun. Tuh embun itu apa? Air-air yang ada di daun biasanya di pagi hari itu, itu namanya embun, ya. Nanti kalau bicara dalilnya, diantaranya di dalam surat Al-Furqan, Allah mengatakan kepada kita,
Ya, dan Allah menurunkan kepada kalian air hujan dari langit untuk menyucikan kalian. Di surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Nah, ini contoh air dari langit, yaitu air hujan, ya. Nih air hujan. Ya, dia bisa untuk menyucikan. Kemudian terkait dengan dalilnya es gitu ya, dan embun, ini dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, ya Abi baca terjemahannya aja. Abu Hurairah radhiyallahu an setelah melakukan takbiratul ihram atau takbir pertama dalam sholat, lalu Rasulullah SAW diam beberapa saat sebelum membaca dengan suara keras. Lalu beliau bertanya setelah selesai sholat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang kau baca saat engkau diam setelah takbiratul ihram? Lalu Rasulullah membaca doa iftitah, salah satu doa iftitah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minal khaytil kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataya bisalji wal ma'i wal barad. Kata Rasulullah di ujung ayat, di ujung bacaannya tadi, ujung hadisnya, Allahumma ghsilni, ya Allah bersihkanlah aku, min khataya, dari dosa, dari kesalahan, bisalji wal ma'i wal barad, ya, dengan menggunakan air es, dengan menggunakan es, air dan embun. Bisalji minal ma'i wal barad, dengan es, dengan air, dan dengan embun. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa hujan, es, dan embun itu termasuk kategori air mutlak yang bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian air mutlak yang kedua, yaitu air laut. Air mutlak atau air murni. Air laut itu murni, dia air. Ya. Bahkan air laut itu kecampur apapun dia tetap air. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Air laut ketumpahan apa misalnya, ya, dia tetap aja, ya, tidak akan berubah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, kami menyeberangi lautan. Ya, kata laki-laki itu, kami menyeberangi lautan, kami membawa sedikit air. Jika kami pergunakan untuk wudhu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Nah, jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, kami nyeberangin laut. Kami bawa si air. Cuma air itu buat kami minum. Nah, kalau seandainya air minum yang kami bawa kami pakai buat wudhu, nanti kami bisa kehausan. Artinya kurang buat minum, bahaya. Boleh nggak wudhunya pakai air laut? Nah, pertanyaannya begitu. Lalu Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Kata Rasulullah, air laut itu suci dan bisa menyucikan yang lain. Ya, air laut itu suci dan bisa menyucikan yang lain. Ya. Bahkan kemudian Rasulullah katakan, kata Rasulullah, ya kan, al-hillu maitatuhu. Kan tadi yang pertama, huwa tahuru ma'uhu. Itu airnya suci. Al-hillu maitatuhu. Dan bangkainya, bangkai yang ada di laut, artinya bangkai hewan laut.
bangkai hewan yang ada di laut, dia halal dimakan. Nah, nih salah satu apa? Kecerdasan dan juga kebaikan Rasulullah. Padahal orang itu cuma nanya, ya Rasulullah, kalau saya airnya sedikit, boleh nggak wudhunya pakai air laut? Padahal tinggal jawab, boleh gitu. Tapi kata Rasulullah, air itu suci dan menyucikan. Artinya apa? Itu air bukan cuma boleh dipakai wudhu. Ya, karena kalau air suci dan menyucikan, dia bukan hanya boleh dipakai wudhu, boleh dimakan juga, boleh diminum juga. Ditambah lagi, Rasulullah nambahin. Apa kata Rasulullah? Al-hillu maitatuhu. Bahkan binatang yang hidup di dalamnya kalau mati, bangkainya juga halal untuk dimakan. Jadi nanyanya satu, dapat jawabannya tiga. Jadi kan asin. Ya asin kan kalau umpamanya nanti disuling namanya Khalifah. Orang-orang Arab itu minumnya, air laut disuling. Nak. Jadi kan asin berarti dia ada garamnya. Nah garamnya tuh dibuang. Sehingga nanti dia nggak jadi asin lagi. Hah? Kenapa? Makanya ada teknologinya, ada caranya. Ya, orang Arab itu kan dia nggak punya, di tanahnya nggak bisa gali sumur. Karena tanahnya batu. Dari mana tadi air laut disuling, diubah jadi air biasa. Ya, bahkan kata Rasulullah, bangkai, artinya apa? Hewan laut yang ada di dalam laut, kalau dia mati, karena kan hewan laut nggak bisa disembelih, ya kan? Ikan, hiu, apapun nggak bisa disembelih. Maka kalaupun dia mati, bangkainya boleh dimakan, halal. Seperti itu, ya. Itu yang kedua, air laut. Kemudian yang ketiga, yang masuk air mutlak, air Zam-zam. Air Zam-zam. Air sungai itu nanti sama dengan air laut, Mil. Pokoknya dia air yang berhimpun atau berkumpul. Ya, laut, sungai, danau dan sejenisnya. Air Nah, air Zam-zam. Ya, air Zam-zam dia termasuk air mutlak. Boleh dipakai wudhu, ya, boleh dipakai mandi, boleh dipakai minum. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah pernah meminta ember berisi air Zam-zam. Sebagian beliau minum dan sebagian beliau pergunakan untuk wudhu. Itu kata Ali. Ya, air Zam-zam termasuk air mutlak. Boleh dipakai wudhu. Yang keempat, ya, yang termasuk air mutlak itu adalah, kalau di sini dibilang air yang berubah karena lama tergenang atau karena tempatnya berubah atau menyatu dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air seperti lumut dan dedaunan. Para ulama sepakat bahwa air jenis ini termasuk dalam kategori air mutlak. Air, air yang dia berubah, berubah karena apa? Karena dua hal. Ya, pertama berubah karena tergenang terlalu lama, tergenang lama gitu. Atau karena tempatnya berubah. Ya, karena tempatnya berubah, ya kan? Atau menyatu dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya kalau di kampung-kampung itu tempat wudhunya, tanya Umi, itu bikin bak besar kayak kolam diisi air. Itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia tergenang. Sampai kemudian tumbuh lumut, ya kan? Sampai kemudian ada pohon-pohon yang tumbuh di dalamnya. Kadang kena daun-daunan yang jatuh dari pohon. Nah,
selama dia kan berubah tuh, warnanya berubah karena berlumut tadi. Ya. Selama dia apa air murni gitu, ya, air yang tergenang, maka dia tetap suci menyucikan. Dan semua ulama bersepakat bahwa ini termasuk air mutlak. Ya. Makanya di kampung-kampung wudhunya begitu, di kolam airnya banyak. Ya. Nah itu boleh dipakai. Tadi ya, baik berubah karena matahari, karena yang lain-lainnya. Ini yang mau habis sampein ya, di pertemuan pertama kita bahas satu-satu aja. Jadi ada air, bicara toharah bersuci, yang pertama kita bicara tentang air. Dan air yang pertama macamnya yaitu air mutlak. Nanti ada air yang lain. Dan air mutlak ada 4. Air hujan atau es atau embun, air laut, air zam-zam, lalu air yang berubah karena dia tergenang. Bukan berubah karena kena najis ya. Tapi berubah, karena kalau berubah karena kena najis nanti ada. Ya. Tapi berubah karena dia tergenang. Ya, lama tergenang. Makanya tadi kayak air danau, itu kan dia berubah karena tergenang. Ya, air di kolam dia berubah karena tergenang, bukan karena. Ya, kalau nggak ada air lain lagi, ya. Kalau nggak ada air lain lagi, kenapa enggak? Tapi kan ada air lain. Gitu. Ya kan kotoran ikan nggak ini, nggak najis. Ya. Kan tadi bersuci itu bukan bicara bersih atau kotor, nah, tapi air itu air yang bisa dipakai untuk bersuci. Selama dia boleh dipakai bersuci, pasti airnya bersih. Airnya bersih dalam arti nggak bikin penyakit. Nah, tapi tadi kalau umpamanya, kalau ada air hujan, istilahnya gini, kalau ada yang di atas, kenapa mesti pakai yang di bawah? Kalau ada air tanah, air keran kita, kenapa mesti pakai air hujan? Ya, seperti itu. Pakai air hujan kalau air tanah udah nggak ada. Jadi gitu alternatif dia. Ketika nggak ada, mana yang ada? Nah, di antara 4 ini mana yang ada? Tapi kalau 4-4-nya ada, ya cari yang paling mudah untuk diambil atau digunakan. Ada yang lain? Nggak ada? Ya udah. Itu aja. Nanti ya. Air salju RS nak. Salju sama dengan RS. Ya. Boleh dipakai berwudu. Nanti besok di pertemuan berikutnya kita bahas tentang air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang bekas dipakai. Ya, air mustakmal. Tapi kita bicara air. Nah, kalau air mutlak nih, air belum pernah dipakai. Gitu. Artinya itu air memang air murni gitu. Ya. Air mutlak. Tadi air mutlak itu air yang masih murni air, nak. Dia belum berubah. Ya, belum berubah karena tercampur sesuatu. Kalau ini berubahnya bukan karena tercampur. Itu apaan? Es embul. Bukan. Sifatnya dia suci menyucikan. Nanti ada air mustakmal juga punya sifat juga. Gitu. Kenapa, nak? Itu es embul. Embun. Jadi, iya, air mutlak itu air murni. Nih, ini air murni nih. Ini air nih. Ini air mutlak. Dia air. Belum kecampur-campur yang lain. Belum berubah. Masih cair. Kalau dia dijadiin teh, Umi bikin teh gitu kan. Dikasih gula. Ya. Kalau Umi campur teh, terus dikasih gula, diaduk, itu udah berubah. Tapi kalau Umi lagi mau bikin teh, lagi bawa tehnya, ketumpahan sedikit. Tapi nggak berubah. Artinya cuma berubah warna sedikit, tapi dia masih air, masih cair. Belum berubah kentalnya, maka dia masih air, boleh. Tapi kalau secara khusus dibikin teh, dibikin kopi, nggak boleh. Itu udah berubah namanya. Atau kejatuhan tepung. Kejatuhan tepung sedikit, nggak berubah, dia masih air murni. Tapi kalau tepungnya banyak, diaduk jadi adonan kue, itu nggak boleh. Jadi
Air mutlak itu air murni yang belum berubah. Dia masih air. Ini air, nih masih air bentuknya. Ngerti? Ya udah gitu aja. Ya. Dari habis sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan sedikit-sedikit aja, yang penting kalian ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.